Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, Allah ta'ala menjadikan kita sebagai umat daripada sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kalian daripada sebaik-baiknya umat, yakni dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang besar yang harus kita syukuri dan pandai-pandai kita mengaplikasikan rasa syukur tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran dalam riwayat dikatakan seluruh umat-umat Nabi terdahulu dan para anbiya lainnya, mereka mengidam-idamkan ingin menjadi bagian daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, di usia kita yang sangat singkat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang bangkrut, dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal saleh daripada di antara kalian. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu yang mulia, memberikan hari-hari yang mulia, yang mana pada hari-hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk beramal soleh dan berebut berlomba-lomba di dalam mengamalkan amal tersebut. Amalan yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi terdahulu, namun hanya dikhususkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran apabila para aulia wassalihin mereka mengidam-idamkan untuk datang di waktu yang mulia tersebut dan menghidupkan daripada hari-hari tersebut. Di antara hari-hari yang mulia adalah hari 10 Asyura atau 10 Muharram, di mana dikatakan pada 10 Muharram terdapat kejadian-kejadian peristiwa di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keagungan, keistimewaan dan penyelamatan kepada para nabi-nabi terdahulu. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam pada 10 Muharram. Dan di hari tersebut juga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir. Dan di hari yang mulia itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa di Lautan Merah tatkala dikejar oleh Fir'aun. Dan di hari tersebut pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan yang besar kepada Rasulullah, fa inni qad ghufira ma taqaddama min zanbi wa ma ta'akhkhara. Sungguh wahai Muhammad, aku telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Wa huwa ma'sumun, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada keburukan dan dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasannya pada 10 Muharram terdapat beberapa amalan sunnah yang patut dilakukan oleh orang-orang yang rakus akan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada kelompok tersebut. Di antaranya pada 10 Muharram disunnahkan menghidupkan malam 10. Malam ini disunnahkan untuk menghidupkan. Kenapa sebabnya? Karena dulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, khamsul layali la turaddu fihinna da'wah. Terdapat 5 malam di mana doa kita seorang hamba kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala akan diijabah tanpa hijab. Yaitu di antaranya adalah malam 10 Muharram atau 10 Asyura. Malam ini dianjurkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat tasbih. Salat tasbih afdhalus salatu sunnah. Salat sunnah yang sangat afdal, yang sangat mulia, yang sangat agung dan penuh keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat tasbih dilakukan kapanpun. Mungkin sehari sekali, atau mungkin seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Jangan sampai kita hanya mengerjakan sekali dalam seumur kita, seumur hidup kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pengamalannya? Mengerjakan salat sunat tasbih 4 rakaat dengan 2 salam. Dengan niat nawaitu sholli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan salat sunnah tasbih 2 rakaat lillahi ta'ala, mengucapkan salam dan mengulang 2 rakaat lagi. 4 rakaat dengan 2 salam. Kemudian pada memasuki daripada 10 Muharram
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya tidaklah suatu hari yang dinantikan oleh Nabi untuk berpuasa adalah hari daripada 10 Muharram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat mengatakan, tatkala beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, tatkala 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa, maka Nabi Muhammad mengatakan kita lebih utama lagi untuk mengagungkan Nabi Musa. Namun perbedaannya, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di hari 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10 dengan 11. Bisa dilakukan 3 hari atau 2 hari daripada 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan, tatkala beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, tatkala 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa, maka Nabi Muhammad mengatakan kita lebih utama lagi untuk mengagungkan Nabi Musa. Namun perbedaannya, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di hari 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10 dengan 11. Bisa dilakukan 3 hari atau 2 hari atau minimal 1 hari. Kemudian pada 10 Muharram terdapat amalan-amalan yang sunnah. Di antaranya pada 10 Muharram, selain kita mengerjakan puasa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang berpuasa pada hari 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Subhanallah. Kemudian di antara amalan sunnah tersebut disunnahkan juga untuk mengerjakan mandi. Barang siapa orang yang mandi sunnah dengan niat sunnah mengerjakan mandi pada 10 Muharram, Rasulullah mengatakan akan dihilangkan daripada penyakit-penyakit yang membahayakan selama 1 tahun. Vaksin jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada 10 Muharram disunnahkan untuk mengunjungi orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari, barang siapa orang pada 10 Muharram mereka mengunjungi orang sakit, maka pahalanya bagaikan dia bersilaturahmi atau menjenguk daripada orang sakit sebanyak jumlah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Kemudian pada 10 Muharram disunahkan untuk menggunakan celak mata. Celak mata atau sifat mata. Rasulullah bersabda, barang siapa orang memakai celak mata pada 10 Muharram, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan dia daripada penyakit mata. Kemudian juga dianjurkan, disunahkan pada 10 Muharram untuk bersilaturahmi kepada orang-orang soleh. Disunahkan kita untuk bersilaturahmi kepada orang-orang alim, datang kepada mereka dan meminta nasihat daripada mereka. Dan pada 10 Muharram disunahkan untuk memotong kuku, untuk membersihkan kuku di sehari 10 Muharram dengan niat sunnah. Kemudian juga pada 10 Muharram kita disunnahkan untuk memperbanyak bersilaturahmi. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita dan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita sekalian sehingga kita diringankan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.